Mereka dikurung di dalam kandang yang kecil, kotor, dan saking kecilnya sampai mereka pun nggak bisa muter balik badan. Anjing di sini bisa dipikir tuh, waktunya saat. Abang ini nggak sehat ya? Oh itu ya? Oh pupnya? Oh banyak ini apa banyak kasus yang tidak jalan, ada yang mandek begitu ya karena tidak keep up, dan sedihnya di Indonesia itu no viral justice, kalau nggak viral nggak dapat keadilan. Kesejahteraan hewan masih menjadi persoalan di tengah masyarakat. Terbukti, kasus penganiayaan, pengabaian, dan penelantaran masih terus terjadi. Salah satunya menimpa anjing. Namun, sedikit kasusnya yang sampai ke ranah hukum. Bagaimana sebenarnya penindakan hukum atas kasus penganiayaan, pengabaian, dan penelantaran anjing ini? Simak liputan selengkapnya hanya di Target. Kasus penganiayaan, penelantaran, hingga pengabaian kesejahteraan hewan peliharaan kerap terjadi dan dilaporkan. Namun, meski telah ada perundang-undangan yang mengaturnya, berbagai tindakan terhadap hewan peliharaan seperti ini jarang diproses secara hukum. Akhir November tahun lalu, seorang pemilik anjing di Deli Serdang, Sumatera Utara, melaporkan sekelompok orang yang telah memukuli anjingnya hingga mati ke polisi. Para pelaku diduga melampiaskan kekesalannya pada anjing bernama Do tersebut akibat kalah judi. Salah satu organisasi pencinta hewan, Animal Defenders Indonesia, turun tangan mengadvokasi kasus ini. Yang sekarang sedang kami advokasi adalah anjing berpemilik di Deli Serdang yang dibacok dan dipukuli beramai-ramai. Anjing orang dibunuh dan dilabeli alasannya rabies. Dan ini sedang on progress. Kita juga mengawasi. Saya percaya bahwa pihak kepolisian di sana, di Polsek Biru-Biru, pasti akan profesional. Jika tidak profesional, ada pengawas-pengawasnya. Ada Propam, ada dari Polres, Polda. Animal Defenders Indonesia kerap menangani laporan penganiayaan dan penelantaran anjing peliharaan. Salah satu kasus penelantaran menimpa anjing jenis apricot poodle yang ditemukan sekarat penuh luka di tempat pembakaran sampah di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Ini marbot masjid lagi nyapu, mau bakar sampah, sampah-sampahnya disapuin lalu bakar. Terus kayak ada boneka kesenggol sama dia, bunyi. Dia lihat ternyata anjing, diamankan, kontak kami. Kita ambil, kita bawa ke dokter Magda, diperiksa, bolongnya banyak bolong nih di leher, badan gitu semua. Cuma dia selamat karena lehernya nggak patah. Lumayan lama nginep di dokter Magda untuk disembuhin, dan sekarang udah sama kami. Kini, kondisi anjing yang memiliki ciri khas bertubuh mini dan lucu ini telah pulih. Doni merawatnya bersama 200-an anjing lain di sebuah shelter di Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kalau anjing ini hilang pun saya rasa nggak mungkin. Kita umumkan aja nggak ada yang ngaku. Bulunya rontok enggak, nyusahin enggak, gigit enggak, berisik enggak. Manis banget anjing ini, jenis ini. Manis banget. Bahkan sangat ramah gitu sama orang baru gitu. Kok bisa-bisanya ditelantarin? Sebelumnya, pada pertengahan Mei 2022 lalu, kasus penelantaran anjing di sebuah tempat penitipan hewan di Gading Serpong, Tangerang Selatan dilaporkan oleh pemiliknya. Ditipin anjing di tempat ini keterlaluan banget. Awalnya, sang pemilik yang akan pulang kampung menitipkan seekor anjing jenis English Bulldog ke tempat penitipan hewan selama 11 hari. Begitu menjemput anjingnya yang bernama Maxi tersebut, sang pemilik terkejut mendapati luka pada bagian tubuh anjingnya.
Maxi sempat dibawa ke dokter hewan, namun nyawanya tak tertolong. Meski telah dilaporkan ke polisi, kasus ini berakhir damai. Pengabaian terhadap kesejahteraan hewan peliharaan diduga juga terjadi tempat-tempat pembiakan atau breeder. Organisasi non-profit yang memperjuangkan hak hewan, People for the Ethical Treatment of Animals atau PETA Asia, melakukan investigasi di 5 lokasi pembiakan anjing di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur sepanjang Juli hingga Agustus tahun lalu. Kalau dari tempat-tempat yang kita datangin, secara umum selalu mereka dikurung di dalam kandang yang kecil, kotor, dan banyak yang lapuk kandangnya. Terus kandangnya tuh ada yang saking kecilnya sampai mereka pun hampir nggak bisa muter balik badan. Jadi benar-benar cuma bisa duduk atau berdiri. Nah, untuk muter balik itu susah. Perawatan dan fasilitas tempat pembiakan yang tidak layak bisa menyebabkan anjing stres. Umumnya lagi, banyak anjing-anjing yang nunjukin namanya stereotypic behavior. Jadi itu tuh perilaku yang biasanya muncul karena mereka bosan, atau mereka mengalami anxiety, atau mereka karena mereka nggak bisa mengekspresikan perilaku alaminya, jadi mereka mungkin agak frustasi, ya agak stres. Nah, jadi ciri-cirinya itu seperti mereka jalan mondar-mandir di kandangnya, terus ada juga yang melolong terus, ada juga yang muter atau dia lompat dari kiri ke kanan berulang-ulang terus-terusan. Banyak yang nggak dapat makan, nggak dapat minum. Jadi antara mangkuknya kosong. Aku juga sempat ketemu yang anjingnya mencari makanan dari ember kosong, Mas. Jadi kayak benar-benar kelaparan, jadi sampai cari sisa-sisa. Lantas, mengapa tindak pengabaian kesejahteraan hewan peliharaan seolah tak tersentuh hukum? Banyak kasus yang tidak jalan. Dan ada yang selesai dengan damai, ada yang mandek begitu ya, karena tidak keep up. Dan sedihnya di Indonesia itu no viral justice. Kalau nggak viral nggak dapat keadilan gitu. Pengembang biakan anjing ras peliharaan menjadi ladang bisnis. Di dalamnya terdapat asosiasi yang berwenang mengeluarkan sertifikat silsilah ras anjing atau stembum pada anakan anjing hasil kembang biak. Untuk mengetahui bagaimana tempat pembiakan atau breeder dalam merawat anjing, tim Target menelusuri salah satu lokasi breeder di Jakarta. Kami berpura-pura menjadi pembeli. Iya. Bapak ini sehat, Pak? Kelihatan itu. Oh iya. Oh pupnya. Oh. Dari itu. Oke. Berarti ini sehat ya? Ini begitu sehat. Oke. Iya. Oh gitu. Iya. Sudah kasih oke. Oke. Jadi misalnya anjing sakit ya, pending untuk jual. Oke. Breeder yang kami datangi hanya menjual anakan anjing dari ras induk yang sama. Hal ini bertujuan agar anakan anjing dapat memiliki sertifikat silsilah dari Perhimpunan Kinologi Indonesia atau Perkin. Murni rasanya kan? Ras? Oh, murni dong. Kalau nggak murni kita nggak ada sertifikat. Semua bersertifikat. Oh, berarti bukan di sini, di induknya, kawinnya bukan di sini ya? Waktu kawinnya di sini. Oh, waktu kawinnya di sini. Karena kan yang saya jaga nutrisinya, kasih makan, sampai dia 9 bulan udah ngadrodol, disubin, udah langsung ditaruh ke mamanya. Tapi pasti ibu bapaknya ada ya? Ada nomor, ini ada nomornya. Ini nomor apa ini? Nomor chipnya dia. Siapapun bisa menjadi breeder, tapi jika tak diawasi, pelanggaran kesejahteraan, penelantaran, hingga penganiayaan hewan rentan terjadi. Temuan PETA Asia telah menyingkap sisi lain praktik pembiakan anjing.
Kami ingin mengekspos industri peternakan anjing. Kami ingin membuka ke publik latar belakangnya, kondisinya memang kayak gini. Kami ingin mengekspos ini yang selama ini belum terlihat ya. Jadi peternakan anjing yang kami kunjungi, investigator kami menemukan anjing dalam kandang, ada yang dirantai dan kondisinya kotor, buruk, sempit, dan anjingnya kasih tanda stres. Kondisinya sangat tidak nyaman dan air makan aja kebanyakan nggak ada, sampai ada satu anjing yang mangkok makanannya ada kotoran, ada fesis. Peta Asia sempat menyurati Kementerian Pertanian. Mereka menyoroti pengawasan bisnis pengembang biakan anjing. Sebenarnya kami sudah menyurati kementerian ya. Bisa aja lapor ke polisi, tapi ya what are they going to do? Mungkin individu ini akan dihukum, tapi industrinya kan akan tetap ada. Ya kan, makanya ya kami menyurati Kementerian Pertanian. Kami berharap pemerintah bisa mendukung praktik-praktik yang lebih etis. Animal Defenders Indonesia menilai pelanggaran kesejahteraan hewan bisa dikategorikan sebagai penganiayaan. Peran pemerintah dibutuhkan agar kasus-kasus ini tak terjadi. Jadi jika kita tarik ke belakang, siapakah yang berhak mengawasi dan menerbitkan aturan atau izin jika pet shop atau usaha sejenis itu memerlukan izin untuk buka? Maka ketika memerlukan izin, ada regulator yang memberikan izin, ada yang tidak memberikan izin. Regulator ini kemana? Kemana pengawasannya? Koordinator Substansi Kesejahteraan Hewan Kementan, Hasto Yulianto, mengakui pengawasan terhadap tempat-tempat pembiakan anjing selama ini kurang maksimal. Meskipun demikian, pihaknya akan meningkatkan pengawasan. Kita akui memang pengawasan belum maksimal ya, tapi kita sudah melakukan untuk pengawasan. Baik kami dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah. Jika ada temuan pengabaian kesejahteraan hewan di tempat pembiakan anjing atau hewan peliharaan lainnya, masyarakat dapat segera lapor ke polisi. Ya, kalau memang terbukti mereka melakukan hal tersebut dan kemudian ada laporan dan tentu saja disertai dengan bukti-bukti yang ada, pasti bisa ditindak. Beberapa bulan terakhir atau tahun terakhir ini kan juga beberapa pelanggar terkait dengan penyalahgunaan hewan, misalnya tidak semestinya kan kalau ada laporan dari masyarakat dibuktikan dengan misalnya hasil video atau foto dan lain-lain, kan aparat penegak hukum juga langsung menindaklanjuti sekarang. Kesejahteraan hewan diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009. Berdasarkan undang-undang tersebut, hewan harus diperlakukan secara manusiawi. Tata cara menangkap, mengandangkan, memelihara, merawat, hingga mengangkut dilakukan dengan cara yang layak. Hewan juga harus diperlakukan dengan baik agar merasa nyaman, dapat mengekspresikan sifat kebinatangannya, tidak dianiaya, dan dibebaskan dari rasa tertekan dan takut. Berdasarkan KUHP, penganiayaan hewan diancam dengan pidana kurungan hingga 9 bulan. Animal Defenders Indonesia menyebut penyelesaian kasus yang kurang maksimal mengakibatkan penganiayaan dan penelantaran hewan terus berulang. Banyak kasus yang tidak jalan. Dan ada yang selesai dengan damai, ada yang mandek begitu ya, karena tidak keep up. Dan sedihnya di Indonesia itu no viral justice. Kalau nggak viral nggak dapat keadilan gitu. Saya berharap bahwa keadilan itu memang hadir buat kita semua. Yang tidak bersalah, yang bersalah mendapatkan teguran atau hukuman. Yang sekarang ada di Indonesia nggak ada efek jerahnya. Dalam 3 tahun terakhir, Animal Defenders Indonesia telah melaporkan puluhan kasus penganiayaan hewan piaraan ke polisi. Namun hanya 4 kasus yang sampai ke meja hijau. Yang pertama itu kasus Tayo di Medan yang dijagal ya, jangan lalu dijual, kucing. Yang kedua kasus kucing dipukul gagang sapu di Bekasi. Yang ketiga kucing dicekokin ciu. Yang keempat itu adalah anjing milik orang lain
dibacok dan diambil dari rumahnya lalu digantung di rumah pelakunya. Dari puluhan yang kita laporin, 4 yang sudah bersidang dan inkrah. Apa kabar yang lainnya? Lalu, bagaimana agar kesejahteraan anjing terpenuhi? Kita bisa ikuti 5 prinsip animal welfare langsung. Ya, kita harus kasih semua kebutuhan ya, air, makan, tempat tidur yang nyaman, dan jangan selalu di kandang. Dalam menjaga dan merawat keberlangsungan hidup hewan, manusia perlu memperhatikan kesejahteraan hewan. Berikut ini 5 prinsip kesejahteraan hewan yang mesti dipegang para pemilik hewannya. Mulai dari kewajiban memberikan makan dan minum hewan piaraan, menyediakan tempat hidup yang nyaman, memperhatikan kebersihan dan kesehatannya, tidak menakut-nakuti, serta memberikan ruang yang cukup bagi hewan untuk leluasa bergerak. Kita bisa ikuti 5 prinsip animal welfare langsung. Ya, kita harus kasih semua kebutuhan ya, air, makan, tempat tidur yang nyaman, dan jangan selalu di kandang, jangan di rantai, dan harus rutin merawat, bawa ke dokter, harus vaksin, harus steril supaya kita nggak overpopulasi. Jika mengabaikan salah satu prinsip tersebut, Anda dapat dikategorikan telah melakukan penelantaran. Penelantaran ini dimulai dari level yang paling rendah seperti tidak memberikan makan atau ruang hidup yang layak ya dalam pemeliharaan kita sendiri, ataupun sampai di tempat konservasi ya, sampai di level yang tinggi gitu ya. Ini berpotensi dan sering terjadi. Secara individu, kita bisa membantu hewan dengan banyak banget cara. Ya, paling penting kalau melihat sesuatu seperti itu, jangan diam aja. Bisa berusaha laporkan ke polisi atau ke organisasi yang melindungi hewan, ke NGO. Bisa menyurati Pizza Asia juga di pizzaasia.com. Bisa mengekspos juga di sosmed, bisa sebar. Anjing menjadi salah satu hewan peliharaan favorit. Para pencinta anjing biasanya membeli anjing kesukaan dari breeder. Namun, perlu diketahui ada banyak anjing tak bertuan di shelter-shelter yang menunggu Anda adopsi. Kami juga suka encourage dan mendorong masyarakat animal lovers untuk memilih opsi yang etis seperti adopsi anjing. Apalagi di Indonesia, shelter penuh dengan anjing. Ada banyak banget yang butuh rumah, butuh sayang. Nah, setiap kali kita adopsi anjing dari shelter, kita lindungi 2 anjing. Jadi kita lindungi anjing yang kita bawa dari shelter ke rumah yang kita kasih sayang, tapi kita juga kasih kesempatan untuk shelter itu untuk lindungi 1 anjing lagi masuk shelter. Jadi why not do that? Niat memelihara hewan harus dibarengi komitmen dan tanggung jawab agar tak menelantarkannya di kemudian hari. Para pemilik anjing semestinya memperhatikan kesejahteraan hewan piaraan, memenuhi hak alaminya dengan kasih sayang. Apapun anjingnya yang mau dibeli, komitmen. Apapun anjingnya yang mau diadopsi dari shelter, komitmen. Dari manapun asalnya si anjing, kita mesti komitmen. Jadi sebelum kita memelihara hewan, kita ajak dia ke dalam rumah kita, ke dalam hidup kita. Kita pastikan dulu kita mempunyai komitmen bahwa kita siap bersama hewan ini dalam kondisi susah dan senang. Jangan pas lagi suka diambil, pas bosan dibuang. Nggak boleh begitu. Dan harus berkomitmen. Anjing itu benar-benar berkomitmen, harus yakin kita nggak akan buang anjing kalau dia agak nakal, kalau dia nggak sesuai ekspektasi kita. This is a lifelong commitment. Kita harus bekerja bareng anjing, harus benar-benar kasih sayang selamanya. Siapapun yang menganiaya, mengabaikan, dan melantarkan hewan piaraan harus ditindak tegas. Bagi masyarakat yang memelihara anjing, semestinya memiliki komitmen untuk merawatnya dengan baik.